Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan nikmat sehat, kekuatan, dan kesempatan sehingga dapat hadir baik secara fisik maupun secara virtual dalam rangka peluncuran program Merdeka Belajar tahap ke-8, yaitu SMK Pusat Keunggulan. Kita ketahui bahwa Bapak Mendikbud Pak Nadiem Makarim sudah meluncurkan sejumlah program yang dijuluki dengan Merdeka Belajar, dan saat ini masuk ke tahap yang ke-8 dengan tujuan untuk menciptakan SMK-SMK sebagai pusat keunggulan. Bapak-bapak ibu sekalian, negara kita adalah negara yang besar dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia. Itu merupakan market yang sangat besar. Demand akan semua barang-barang kebutuhan baik dalam negeri maupun untuk luar negeri juga sangat tinggi. Kemudian negara kita adalah negara yang kaya, yang memiliki keberagaman revenue atau income, keberagaman sumber daya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa dengan kekayaan sumber daya alam kita, ini memberikan potensi untuk lapangan pekerjaan tersendiri. Pertanian misalnya, perkebunan, pertambangan, kemudian potensi-potensi kelautan yang sangat luar biasa besar, perikanan, udang, rumput laut, dan berbagai jenis. Ini memberikan kesempatan atau peluang untuk menciptakan lapangan kerja di bidang berbasis sumber daya alam. Tapi ini memerlukan kemampuan untuk bisa mengolahnya, memerlukan SDM, sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini memerlukan salah satunya keahlian. Untuk itu, sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu upaya untuk merebut dan mengisi lapangan pekerjaan tersebut dengan menciptakan tenaga kerja yang betul-betul terlatih dan menguasai keahliannya, vokasi. Revitalisasi vokasi SMK menjadi sangat penting. Di samping itu, kita juga melihat bahwa kemajuan makin berkembang, lapangan pekerjaan juga bergerak di bidang industri. Banyak sekali industri yang bisa dikembangkan di Indonesia, baik yang berbasis sumber daya alam atau yang turunan-turunannya. Misalnya saja industri otomobil, industri di bidang teknologi informasi, industri di bidang pangan, berbagai macam yang ada di Indonesia. Kita sangat luar biasa. Coba bandingkan dengan beberapa negara yang tandus, tidak memiliki banyak sumber daya alam, penduduknya sedikit, maka potensi market, job marketnya juga lebih sedikit. Ke depan, bahkan mulai muncul lapangan pekerjaan baru, yaitu jasa modern yang berbasis teknologi informasi. Kalau dulu 10 perusahaan terkaya di dunia itu adalah bergerak di bidang SDA, Exxon katakanlah, Total, British Petroleum. Sekarang justru yang berkembang menjadi perusahaan-perusahaan terkaya di dunia bergerak di bidang IT, Google, Microsoft, dan lain-lain, termasuk tentunya Grab misalnya. Nah, ini memberikan kesempatan untuk
lapangan pekerjaan sendiri, SDA, industri, jasa modern IT, dan lain-lain. Dan ini memerlukan keahlian-keahlian tersendiri. Oleh karena itu, peran sekolah menengah kejuruan menjadi sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang ahli, yang khusus spesifik di bidangnya, dan kemudian mengisi lapangan pekerjaan-pekerjaan itu. Tinggal bagaimana mencocokkan antara demand, permintaan dari job market, lapangan kerja, misalnya industri, pabrik, perusahaan, dia memerlukan keahlian apa, dicocokkan dengan sekolah kejuruan yang menyediakan lapangan itu, sehingga begitu lulus langsung diterima. Nah, untuk itulah saya kira niat baik daripada Mendikbud untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi sekolah menengah kejuruan sebagai pusat keunggulan ini perlu didukung oleh semua pihak, termasuk oleh Pemda. Otomatis nanti kalau Pemda juga jangan bekerja seperti biasa, business as usual, SMK-nya jalan begitu saja, dan kemudian lulus bingung nyari pekerjaan. Arahkan sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Kalau potensinya pertanian, perkembangan, buat sekolah menengah kejuruan di bidang itu. Sehingga begitu keluar, langsung terserap di dalam lapangan kerja. Mari kita dukung, sekali lagi, program Merdeka Belajar tahap ke-8, sekolah menengah kejuruan sebagai pusat keunggulan, anggarkan dalam bidang pendidikan, di dalam mata anggaran APBD masing-masing, dan kalau memerlukan dukungan dari pusat tentunya silakan nanti kita bicarakan untuk diajukan ke tingkat pusat. Sekali lagi, semoga program Merdeka Belajar makin sukses, khususnya episode yang ke-8 ini. Kita dukung semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas sambutannya yang sudah direkam beberapa saat yang lalu, dan tentunya semoga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan semua pengelola penyelenggaraan SMK.